bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di sini kita akan menyaksikan ujian praktek Sejarah Bahasa Indonesia tentang Indonesia dalam panggung dunia. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Raffi Setiawan. Nama saya Padailah. Nama saya Dewa Syarabani. Nama saya Siti Wahyuni. Nama saya Pradipta Anantias. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Nah, adapun tujuan politik luar negeri yang bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, yang kedua itu ada politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan pelaksanaannya. Itu yang pertama, lahirnya politik luar negeri yang bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengkonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang pertama memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia, yang kedua mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, dan yang ketiga mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan saya akan membahas politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1945 lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Dan saya akan menjelaskan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat for the field yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat korelatif. Pada era itu kepentingan nasional Indonesia adalah pengurusan kedua politik dan membantu identitas bangsa nasional building. Dan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun tingkat regional. Lalu ada politik luar negeri Indonesia di era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi ini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia ini diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia juga saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Nah, di sini saya akan membahas peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan terciptanya perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan dan
terus berlangsung bahkan pada tingkat perang terbuka seperti di wilayah Eropa, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Nah, yang kedua itu ada gerakan non-blok atau non-aligned movement atau NAM, gerakan non-blok atau GNB, dan atau non-aligned movement NAM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotaan lebih dari 100 negara-negara yang berkuasa, menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya berealisasi dengan blok barat ataupun blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Dan misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi perusahaan Siut yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada 26 Juli 1956. ASEAN pada tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antarmati luar negeri dari 5 negara, yakni ada Mali, Indonesia, Tun Abdul Razak, Malaysia, Esra Jartaman, Singapura, Nasko Ramos, Filipina, dan tuan rumah Tanat Koman, Thailand. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut mendatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Asian Nations. Organisasi Konferensi Islam OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 pada konferensi tingkat tinggi atau KTT negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan konferensi Meja Bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Jakarta Informal Meeting atau JIM satu Januari pada tahun 1970 di Kamboja. Terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Sirik Mata bersama Ono melakukan kudeta kekuasaan. Sejak peristiwa itu terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Merah yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Muammar dan akhirnya dapat merebut kembali tahunnya. Nah, berikut adalah penjelasan dari kami tentang Indonesia dalam kancah dunia. Baik, terima kasih. Burung Ridean, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.